bukti adanya Allah, sebab sudah percaya. Dan kepercayaan itu adalah tali penghubung. Sebagai contoh, seumpamanya si A sudah tidak percaya kepada sampean, atau sampean tidak percaya lagi kepada si A, maka tali penghubung si A dengan sampean sudah putus, sudah tidak sambung, karena sudah tidak percaya. Kita diperintah masuk ke dalam Islam, tapi masuknya jangan sebagian saja, tapi masuklah secara keseluruhan. Artinya, pandangan hidup kita, pandangan hidup Islam. Perkataan kita, perkataan Islam. Perasaan kita, perasaan Islam. Kalau kita sudah masuk Islam secara keseluruhan, maka kita akan minum ma'ul hayat. Ma'ul hayat tersebut adanya di dalam agama Islam. Lalu apakah yang kita peroleh kalau kita sudah bisa minum ma'ul hayat tersebut? Kalau kita sudah bisa minum ma'ul hayat yang ada di dalam agama Islam, maka kita akan memperoleh. Kita akan bisa hidup secara hakikat. Ruhani kita bisa bersih dari sifat-sifat mazmunah dan najisnya sifat-sifat mazmunah. Ruhani kita akan bersih dari kotoran-kotoran setan yang selama ini melekat di dalam ruhani kita. Ruhani kita akan menjadi ruhani yang kuat. Pendirian kita tidak akan berubah kapan saja dan di mana saja. Dan selanjutnya kita akan mengalami hidup yang sejuk, hidup yang damai, hidup yang berseri-seri, hidup yang aman. Dan tidak ada hidup yang paling baik seperti hidup di bawah naungan Al-Quran. Manakah dalil kalau orang sudah bisa minum ma'ul hayat akan memperoleh sebagaimana yang sudah diterangkan di atas? Dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang bunyinya, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an li tohirokum bihi wa yujiba ankum rija saitoni waliyarbito ala kulubukim wa yuksabita bihil akdam. Surat Al-Anfal ayat 11. Artinya, Allah menurunkan kepada kamu semua dari langit air untuk mencuci, membersihkan kamu semua dengan air itu, dan untuk membersihkan kamu dari kotoran-kotoran setan. Dan dengan air itu menjadi kuat hatimu pendirian. Coba kita angan-angan, kalau air biasa, apakah bisa untuk mencuci ruhani? Apakah bisa menjadikan hati kuat, menjadikan tetap pendirian kita di dunia sampai akhirat? Ini jelas bukan air-air biasa, tapi maksudnya adalah ma'ul hayat. Ditambah lagi dalil dalam surat Al-Jin yang bunyinya, wa an lawistaqomu ala tatorikoti la askoinakum ma'an godakon. Surat Al-Jin ayat 16. Artinya, bila kamu tetap di atas toriko, pasti akan memberikan minuman air yang sejuk. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud air di dua ayat di atas bukanlah air-air biasa. Jadi kalau kita sudah bisa meminum ma'ul hayat, maka ma'ul hayat tersebut akan menghidupkan iman kita, sehingga ruhani kita bukan menjadi hidup yang sifati saja, tapi menjadi hidup hakiki. Ruhani kita akan bersih dari sifat-sifat mazmumah, kotoran-kotoran setan yang selama ini melekat kepada diri kita menjadi bersih. Hati kita menjadi hati yang kuat. Pendirian kita tidak akan berubah dunia dan akhirat. Sampai kiamat pun tidak akan bisa merubahnya. Ruhani kita akan mengalami hidup yang sejuk, hidup yang bahagia, yang abadi di bawah naungan Al-Quran, dilalui Quran. Begitulah kalau kita mengikuti ajakan Allah dan Rasulullah, yakni masuk Islam secara keseluruhan, dan disitulah kita akan menemukan ma'ul hayat. 5 yulhikum, untuk menghidupkan kamu, orang beriman yang minum ma'ul hayat.
maka maul hayat tersebut, yaitu 5 yuhyikum, yakni untuk menghidupkan kamu, yaitu orang mukmin, bukan hidup sifatiyah tapi hidup hakikat. Kalau ruhani kita hidup, maka iman yang ada di dalam, yang merupakan benih fitrah, akan menjadi iman yang hidup. Dan dari iman yang hidup, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang disebut amal soleh. Jadi amal soleh tidak akan tumbuh dari orang yang imannya mati. Dan iman itu tidak akan hidup kalau ruhaninya tidak hidup. Dan ruhani tidak akan hidup kalau tidak minum maul hayat. Jadi maul hayat itu untuk menghidupkan iman. Kalau kita minum maul hayat, maka ruhani kita menjadi hidup. Perasaan kita menjadi hidup. Akal kita menjadi hidup. Rasa kemanusiaan kita menjadi hidup. Menurut Al-Quran, maul hayat itu adalah satu air yang mengandung hidup, maul hayat. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, waja'alana minal maitulasai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan kujadikan dari air tiap-tiap hidup. Apakah kamu tidak beriman? Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 30. Di sini ada kalimat air, lalu kenapa dihubungkan dengan iman? 2 air suci, ma'an tohuro. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, wa anzalna minas samai ma'an tohuro. Artinya, dan aku turunkan dari langit air suci. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat 48. Menurut makna dohir, yang dimaksud langit di sini adalah langit dohir, yaitu langit yang menurunkan air hujan. Dan kalau menurut makna batin, yang dimaksud langit di sini adalah bukan langit dohir, akan tetapi langit ruhani. 3 air barokah, ma'an mubarokah. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, wa nazalna minas samai ma'an mubarokah. Artinya, dan saya turunkan dari langit air yang diberkahi. Surat Qaf, surat 50 ayat 9. 4 air yang menyegarkan, ma'an godako. Ma'an godako, yang dimaksud di sini adalah air yang menyegarkan, yaitu menyegarkan pikiran, menyegarkan hati, menyegarkan perasaan. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, wa anak lawistaqomu ala torikoti la akoinahum ma'an godako. Artinya, dan jika mereka itu tetap berjalan atas torikotnya, benar-benar kami akan memberikan kepadanya air yang segar. Surat Jin, surat 72 ayat 16. Jadi air hidup, air suci, air barokah, air segar ini semua hakikatnya adalah sama, yaitu maul hayat. Akan tetapi kalau makna dohir, yaitu air-air yang turun seperti air hujan, turun dari langit biasa. Oleh karena ada makna batin, maka yang dimaksud maul hayat itu bukan air biasa, akan tetapi air yang turun dari langit ruhani, langit batin, bukan langit dohir. Menderaskan aliran maul hayat untuk hidup di dunia ini sebagai pendukung selain roh, yaitu maul hayat, air kehidupan, atau tirta nirmala, atau banyu prawita suci. Maul hayat mengalir ke seluruh tubuh semua makhluk hidup dimanapun, baik makhluk gaib maupun makhluk dohir. Ia tidak mudah busuk, bahkan mampu membuat hidup lebih hidup, karena daya keampuhan dan kekuatannya yang luar biasa. Setiap yang kita anggap masalah, akan diatasi dengan mulus tanpa kesulitan. Hal itu berarti juga terjadinya peningkatan demi peningkatan yang lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Ada 4 tempat dalam diri manusia yang ditempati oleh maul hayat,
yaitu raga, kolbu.